Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Zaini. Saya akan membawakan sebagian materi kristalografi dan mineralogi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kristalografi. Pengertian kristalografi merupakan cabang ilmu dari mineralogi yang terfokus pada sistem kristal. Sedangkan kristal sendiri adalah suatu padatan yang secara esensial memiliki suatu pola difraksi tertentu. Dapat dikatakan jika kristal adalah padatan yang disusun oleh atom berulang tiga-dimensional serta dapat difraksikan oleh sinar X. Secara sederhana, kristal merupakan zat padat yang terdiri atas susunan atom dan molekul yang teratur. Hal ini dapat dilihat dari permukaan kristal yang berupa bidang datar, yang merupakan bidang datar dan rata mengikuti suatu pola tertentu. Bidang yang terlihat rata pada kristal ini dinamakan muka kristal. Untuk membuat atau menentukan bidang muka kristal tidaklah sembarangan. Harus dilakukan pemotongan pada sumbu-sumbu kristal agar posisi letak dan arahnya sesuai dengan standar yang berlaku. Di dalam kristal terdapat sumbu kristal yang berupa garis bayangan lurus menembus kristal melalui titik pusatnya. Satuan untuk sumbu kristal tersebut adalah parameter. Sistem kristal memiliki tiga unsur simetri, yaitu bidang simetri, pusat simetri, bentuk kristal. Bidang simetri sendiri merupakan bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal yang membagi dua bagian yang sama besar dinotasikan dengan plane atau mirror. Pusat simetri sendiri ialah titik dalam kristal. Bentuk kristal di mana sumbu simetri sendiri merupakan garis yang diputar 360 derajat yang memiliki kenampakan yang sama. Sumbu simetri terbagi atas tiga, sumbu simetri gyroida dan inversi putar. Sifat fisik kristal sangat tergantung pada struktur atau susunan atom-atomnya. Besar kecilnya kristal tidak mempengaruhi yang penting dibatasi oleh bidang-bidang kristal sehingga akan dikenal dua zat, yaitu kristalin dan non-kristalin. Langkah-langkah dalam penentuan sistem kristal adalah: yang pertama, ambil sampel kristal yang akan dideskripsikan, kemudian perkirakan letak sumbu simetri utama dengan mengingat bahwa sumbu vertikal C adalah sumbu yang terpendek atau terpanjang, kecuali sistem kubik. Kemudian tentukan konstanta kristalografi meliputi besar sudut antara sumbu dan aksial rasionya. Kemudian kelompok kristal tersebut ke dalam sistemnya berdasarkan konstanta kristalografinya. Kemudian langkah dalam penentuan kristal adalah: pertama, ambil kristal yang dideskripsikan, kemudian tentukan sistem kristalnya, kemudian tentukan unsur simetrinya meliputi sumbu-sumbu simetri, berikut nilai sumbunya dan bidang simetrinya serta pusat simetrinya. Tentukan kelas kristalnya berdasarkan pada ciri-ciri pemilihan simetri di atas dengan cara menyusun. Terdapat beberapa tahap untuk menjadi sebuah batuan kristal dan setiap tahap yang terjadi pada batuan kristal akan berpengaruh pada sifat-sifat dari kristal. Tahapan itu juga sangat bergantung dari bahan dasar dan kondisi lingkungan kristal itu berasal. Fase-fase atau tahapan pembentukan kristal secara umum yaitu ada tiga fase, yaitu fase dari cair ke padat, baru dari gas ke padat, baru dari padat ke padat. Sedangkan yang dimaksud dengan fase cair ke padat merupakan bahan dasar pembentukan kristal mengalami proses pembekukan atau pemadatan sehingga membentuk batuan kristal. Proses ini sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan. Sedangkan fase gas padat atau sublimasi, pembentukan kristal bisa dapat berasal dari perubahan gas. Dalam hal ini, uap menjadi padatan. Tahap harus melalui tahapan terlebih dahulu. Bentuk kristal yang dihasilkan biasanya berukuran lebih kecil dan juga berbentuk rangka. Kristal yang dihasilkan merupakan hasil dari proses sublimasi gas-gas yang memadat
Akibat dari perubahan lingkungan, gas-gas ini berasal dari aktivitas gunung api. Kemudian gas-gas tersebut membeku karena adanya perubahan suhu. Fase padat ke padat. Proses pembentukan kristal ini biasanya terjadi pada agregat kristal di bawah pengaruh dari tekanan dan temperatur. Hanya strukturnya saja yang berubah-ubah, namun unsur kimianya di dalam tetap. Pada proses batuan kristal sudah terbentuk sebelumnya akibat dari suhu dan tekanan, sehingga kristal tersebut berubah bentuk dari segi unsur-unsur fisiknya. Sistem kristalografi untuk mempermudah dalam memahami bentuk kristal, dibuatlah pengelompokan yang lebih sistematis. Pengelompokan ini berdasarkan perbandingan panjang, letak atau posisi, jumlah dan nilai sumbu tegak. Berdasarkan sifat simetrinya, bentuk kristal dibagi menjadi bidang simetri dan sumbu simetri. Dari bidang dan sumbu simetri tersebut, kita kelompokkan menjadi 32 kelas kristal. Pengelompokan ini berdasarkan jumlah unsur simetri yang terdapat pada kristal. Sistem kristal sendiri terbagi atas 7, yaitu isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, monoklin, rombik, dan triklin. Di mana sistem isometrik dikenal dengan sebutan sistem kristal kubus atau kubik dengan jumlah sumbu pada kristal sebanyak 3 dan saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya. Perbandingan ketiga sumbu memiliki panjang yang sama. Karena memiliki panjang sumbu yang sama, sudut kristalografi yang dibuat sebesar 90 derajat. Sistem isometrik dibagi menjadi 5 kelas, yaitu tetoidal, gyroida, diploida, hextahedral, dan hexotahedral. Sedangkan sistem tetragonal, kristal memiliki 3 sumbu kristal, masing-masing sumbu saling tegak lurus. Satu sumbu memiliki ukuran lebih panjang, satu ukuran memiliki yang lebih panjang ini, lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan dengan dua sumbu yang lain. Pada sistem trigonal dibagi menjadi 7 kelas, yaitu piramid, bipiramid, bisphenoid, trapezohedral, tetragonal piramid, scalenohedral, tetragonal piramid. Sedangkan heksagonal ini terdapat 4 sumbu kristal di mana salah satu sumbu tegak lurus terhadap ketiga sumbu yang lain. Ketiga sumbu tersebut membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu dengan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan sistem trigonal ini mempunyai nama lain rombohedral. Sistem ini terbagi menjadi 5 kelas, yaitu trigonal piramid, trigonal pezohedral, ditrigonal piramid, ditrigonal scalenohedral, dan rombohedral. Sistem antrombik ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu piramid, bipiramid, dan bisphenoid. Sedangkan sistem monoklin ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu sphenoid, doma, dan prisma. Sedangkan triklin sistem ini terdapat 3 sumbu simetri, di mana antara satu sumbu dengan yang lainnya tidak saling tegak lurus dan juga sumbu tidak memiliki panjang yang sama. Ya, kita masuk dalam penjelasan sistem trigonal. Sistem tetragonal sama dengan sistem isometrik karena sistem kristal ini mempunyai 3 sumbu kristal yang masing-masing saling tegak lurus. Sumbu A dan A2 mempunyai satu panjang yang sama. Sedangkan sumbu C berlainan. Sumbu A1 dan sumbu A2 panjangnya sama. Sedangkan sumbu C berlainan dan lebih panjang tapi pada umumnya lebih panjang. Kelas tetragonal piramidal ini sekarang saya menjelaskan tentang sistem tentang tetragonal piramidal kristal pinoid. Kelasnya mempunyai kelas kedua 1, simetri 4. Elemen simetrinya terdapat satu sumbu putar 4. Sudut alfa, gamma, dan betanya semua memiliki 90 derajat. Bentuk umumnya tetragonal piramid, tetragonal prisma, dan pedion. Mempunyai 3 sumbu, yaitu sumbu C, sumbu A, sumbu B. Mencari nilai unsur simetri dengan nilai sumbu C, di mana kita putar sebanyak 4 kali.
4 kali atau 360 derajat. Kita putar. 1, 2, 3, 4. Ya, kita mempunyai 4 kenampakan yang sama dengan simbol Hermann Manguin 1A4 dengan contoh mineral pinoid. Ya, sekian saja dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.